Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dan baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammad bin Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqal karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan selalu mendapatkan curahan rahmat, ridho dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah pun senantiasa mencurahkan nikmat, inayah, hidayah, kesehatan, kesempatan kepada kita semua, sehingga kita masih istiqomah menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian ilmu. Insyaallah kajian ilmu yang kita lakukan pada pagi hari ini lanjutan materi beberapa minggu yang lalu tentang konsep hayatan thayyibah. Konsep hayatan thayyibah di dalam Al-Qur'an ya. Di kemarin ataupun minggu yang lalu kita telah membahas apa itu hayatan thayyibah di dalam Al-Qur'an ya. Kenapa mesti mengkonfirmasi kepada Al-Quran? Karena hayatan thayyibah dalam persepsi manusia itu kan beda-beda. Apalagi dalam pandangan setiap negara, hayatan thayyibah itu berbeda-beda. Hayatan thayyibah itu diterjemahkan dengan kehidupan yang baik ya. Kehidupan yang baik ini kan diakhirkan dari sisi susunan kalimatnya, dan yang dikedepankan adalah amilah dan juga mukminun ya. Amilah sholihan dan mukminun. Ini menunjukkan tentang adanya hal pokok. Hayatan thayyibah itu berarti adalah akibat ya. Hayatan thayyibah itu berarti adalah efek, dampak. Sedangkan akibat itu pasti ada penyebabnya. Penyebabnya itu adalah amilah sholihan dan juga mukminun. Di iman, amal soleh, dan syukur itu jadi sebab. Makanya di dalam bahasa Arab namanya ada takdim dan takhir. Man amila solihan ditakdimkan, didahulukan. Wa huwa mu'minun didahulukan. Sedangkan hayatan thayyibah diakhirkan. Jadi hayatan thayyibah itu dampak daripada iman dan amal soleh. Nah, beberapa minggu yang lalu kita bahas ya, mengutip pendapat Imam Al-Qurtubi. Hayatan thayyibah itu yang pertama adalah al-rizqul halal. Rizki yang halal, yang mendatangkan kepada keberkahan. Saya sebutkan 5 kemarin ya, nanti kita perinci satu persatu. Yang pertama adalah al-rizqul halal. Yang kedua adalah al-qanaah. Yang ketiga adalah taufiquhu ila ta'ah. Taufik, hidayah, kemudahan untuk melakukan ketaatan. Yang keempat adalah as-sa'adah, kebahagiaan. Dan yang kelima adalah al-jannah, yaitu surga. Itu hayatan thayyibah. Nah, kita bahas yang pertama adalah tentang ar-rizqul halal. Kenapa di sini menggunakan kata ar-rizqul? Bukan al-malu halal, tapi ar-rizqul halal ya. Rizki dan harta itu berbeda ya. Kalau harta itu lebih sempit, sedangkan rezeki itu lebih luas daripada kata harta. Dalam Lisanul Arab, Ibnu Munzir, rezeki ini bahasa Arab ya Pak ya? Bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa Pak rezeki itu? Ya. Ya, bahasa Yasin ini apa? Rezeki coba. Bahasa kitanya apa rezeki itu? Itu bahasa Arab Pak, dari kata rozako, yarzuku gitu ya.
Itu namanya bahasa Arab yang sudah jadi bahasa Indonesia serapan ya. Sehingga kata kita sudah tahu itu rizki itu, itulah rizki itu. Hanya kita bingung bahasa Indonesianya apa. Jadi rizki itu bahasa Indonesia itu adalah mayantafa'u bil insan. Ya, sesuatu yang bermanfaat dan bisa dinikmati oleh manusia, itu rizki. Sama milik juga bahasa Arab sebetulnya. Al-milku. Ya, milku, malaka yamliku, milkun. Milkun itu bahasa Arab juga gitu sebetulnya. Bahasa Indonesia hanya apa? Kepemilikan itu artinya bahasa apa? Milik itu artinya bahasa Arab. Rizki juga bahasa Arab. Arti bahasa Indonesia milik apa kira-kira? Sesuatu yang secara hukum berada di dalam kekuasaan kita. Dia secara hukum berada dalam kekuasaan kita, itu namanya al-milku. Misalkan saya punya mobil, secara hukum BPKB mobil itu berada dalam kekuasaan kita. Sehingga ketika orang mengklaim itu mobil siapapun, orang BPKB-nya saya yang punya gitu. Atau misalkan rumah, sertifikatnya yaitu berada dalam kekuasaan kita, namanya al-milku. Sesuatu yang secara hukum berada dalam kekuasaan kita. Jadi dia hukumnya berada dalam kekuasaan kita. Makanya di sini milik itu belum tentu rizki, tapi kalau rizki sudah pasti miliknya. Ya, ada orang kota misalkan punya villa misalkan di puncak. Orang Jakarta punya villa di puncak misalkan. Saking banyaknya villanya dia misalkan. Itu ke villa yang di puncak itu cuma mungkin 3 tahun sekali juga kagak. Yang di puncak itu ternyata yang nempatin adalah penjaganya. Dia yang tinggal di situ, dia dibayar, dia menikmati tanpa bayar pajak, tanpa bayar tanpa bayar apa? Tanpa bayar listrik gitu. Dia mah liburan tiap malam gratis lagi gitu. Udah begitu liburan gratis dibayar gitu sama yang punyanya gitu. Nah itu namanya miliknya mungkin milik orang Jakarta, tetapi rizkinya rizki yang nunggu. Nah, itu namanya begitu rizki. Jadi dia adalah ma yantafa'u bihi insan. Jadi rizki itu setiap sesuatu yang bermanfaat dan bisa dinikmati manusia, itu namanya rizki. Makanya dalam konteks ini, Pak, ada orang yang miliknya mungkin banyak tapi rizkinya sedikit, atau sebaliknya, ada orang yang mungkin miliknya sedikit tapi rizkinya banyak. Dalam konteks itu begitu. Di sini kita pentingnya untuk tidak iri terhadap rizki atau terhadap milik orang lain. Miliknya belum tentu rizkinya gitu. Makanya kita nggak perlu iri. Jadi kalau kita paham tentang konsep rizki, itu kita tidak perlu iri dengan milik orang lain. Mungkin miliknya atas nama dia, tapi kan rizkinya belum tentu atas nama dia. Ya makanya ada kisah yang lucu, Pak ya. Ada seorang suami yang pelit gitu, pelit banget lah. Apa-apa tadi irit pokoknya begitu. Karena dia persiapan untuk masa pensiun. Taruhlah misalkan dia punya gaji 10 juta. Yang dipakai makan sehari-hari 2 juta, ditabungin 8 juta buat pensiun gitu. Tabungin sama dia buat pensiun. Sampai kerja 30 tahun lah ya. Nabung setiap bulan 8 juta, kerja 30 tahun. Makannya mah kadang-kadang iri. Ya, sayurnya juga kangkung lagi sampai istrinya ngantuk melulu kayaknya gitu ya. Nah, sampai ternyata sudah 30 tahun, ternyata pas pensiunnya meninggal gitu. Pas sudah pensiunnya meninggal, ternyata apa yang terjadi? Istrinya nikah lagi sama supir dia gitu. Nah, berarti itu miliknya dia, tapi rezeki supirnya kayaknya gitu. Udah dapat istrinya, dapat tabungannya. Nah, maka dari itu Pak, milik dan rezeki itu berbeda. Ada orang yang rezekinya mungkin dia banyak, miliknya sedikit, atau sebaliknya. Ya, atau sebaliknya. Kalau istilah saya itu mungkin di rumahnya segalanya ada, Pak. Kulkasnya seperti kulkas Indomaret dan Alfamart misalnya. Tapi yang ada pajangan semua. Mau ngopi Pak jangan, nanti mah kambuh. Mau teh manis Pak jangan, nanti diabetes. Mau yang digoreng-goreng Pak jangan, nanti kolesterol. Mau yang asin-asin Pak jangan, nanti darah tinggi. Mau yang kacang-kacangan dan ijo-ijoan Pak jangan, nanti
Pokoknya semuanya serba pajangan aja pokoknya gitu. Jadi dia hanya melototin doang, pajangan aja gitu. Ini rezeki miliknya banyak, rezekinya dikit ini kayak begini. Nah makanya kata Profesor Mutawali Asy-Sya'rawi, ya, kata Profesor Mutawali Asy-Sya'rawi, ya beliau punya tafsirnya luar biasa, dikenal dengan ulama kontemporer ya. Beliau mengatakan ar-rizqu ala arba'ati darajatin. Ar-rizqu ala arba'atin darajat. Kata beliau rizki itu ada 4 levelnya. Ada berapa? Pertama adna udarajati rizki, kata level rizki yang paling rendah. Yang kedua a'la udarajati rizki, level rizki yang paling tinggi. Yang ketiga afdalu darajati rizki, level rizki yang paling utama. Yang keempat adalah tamamu darajati rizki, level rizki yang paling sempurna. Dia mengatakan begitu. Jadi harta itu, makanya kenapa di sini tidak disebutkan dengan al-malul halal, tapi ar-rizqul halal. Nanti harta itu adalah bagian kecil dari apa? Rizki gitu loh. Makanya nggak disebutkannya tentang al-malul halal, tapi ar-rizqul halal. Kenapa sebabnya? Karena nanti harta itu bagian kecil daripada rizki. Bahkan di sini dikatakan adalah level terendahnya. Level terendah. Jadi al-mal itu adalah level terendah dari rizki. Level terendah juga harta ini dibagi-bagi, Pak. Jadi harta yang nanti menjadi rezeki itu harta yang bagaimana gitu. Makanya ada kedudukan harta dalam Islam sebetulnya. Harta sebagai apa? Sebagai zina, sebagai perhiasan. Harta sebagai fitnah, sebagai ujian nanti. Harta sebagai adu, sebagai musuh. Harta sebagai wasilatul ibadah. Dan harta itu juga sebagai pemilik mutlak Allah. Ada 4 kedudukan harta dalam Al-Quran ya. 1 zinatun, perhiasan. Yang kedua fitnatun, ujian, cobaan. Yang ketiga wasilatul ibadah, dia sebagai sarana ibadah. Yang keempat malullah, pemilik mutlaknya adalah Allah. Itu ada 4 kedudukan harta dalam Al-Quran. Ya, yang pertama apa? Zinatun, perhiasan. Ajang pamer, flexing. Ya, sekarang ini kan flexing itu jadi tren gitu ya. Zinatun, al-malu wal banun zinatul hayatid. Ini sebagai ajang pamer, status sosial. Karena di kita ini kan kadang-kadang status sosialnya itu harta. Ya, bahkan ada komunitas status sosialnya yaitu kendaraan. Makanya ada klub-kluban gitu. Ya, ada klub Ferrari, klub Lamborghini gitu loh ya. Klub Pajero. Ya, alhamdulillah saya juga masuk ikut klub Pajero. Pasukan jenggot Rasul. Nah, Pajero. Jadi saya termasuk ikut klub Pajero, pasukan jenggot Rasul. Jadi harus kita bikin klub Pajero gitu aja. Pas klub Pajero dan di gambarnya gambar kepala ada jenggotnya. Ini Pajero yang mana nih kita? Itu namanya pasukan jenggot Rasul, Pajero. Ya. Jadi harta juga ada tingkatannya. Jadi ada zinatun, ada fitnatun. Fitnah itu artinya ujian. Di mana harta itu menjadi penghambat kita dalam ketaatan. Harta itu tidak sedikit menjadi perenggang di dalam keluarga. Harta itu menyebabkan kita menjadi sombong, fitnatun. Ada juga harta itu sebagai apa? Wasilatul ibadah, sarana ibadah, sarana ketaatan. Nah, harta inilah yang akan dinikmati di dunia sampai ke akhirat nanti. Makanya orang beriman itu kalau dulu kan begitu. Orang beriman itu dulu punya izahnya yang luar biasa. Ya, jadi ada ustadz ya di Palembang atau apa itu. Emang dia petani yang sangat luar biasa, petani durian ya, petani ini. Ceritanya ada pesantrennya, sawahnya itu nempel dengan lapangan golf. Nempel dengan lapangan golf. Kemudian akhirnya pengembang itu datang ke pesantren, ke dia.
Pak, ini kebun Bapak ini mau dijual nggak? Kami mau pelebaran lapangan golf. Justru saya mau nanya ke Bapak, ini lapangan golf mau dijual ke saya nggak kira-kira gitu? Saya mau ada pelebaran pesantren nih kayaknya gitu ya. Ya gitu. Jadi dia nawarin kebun dia ya pesantren ya, dia balik tanya. Justru saya kebetulan nih sebetulnya setelah dia mau tanya tadi, ini lapangan golf Bapak mau dijual kagak? Saya mau ada lebaran pesantren nih kayak gitu. Kebetulan Bapak datang. Jadi saya udah ngincer terus mau beli ini nih lapangan golf Bapak. Itu luar biasa tuh. Cina sampai langsung begini, ada muslim kayak begini gitu ya. Jadi dia nanyain tentang kebunnya mau dijual, dia balik tanya. Justru saya nunggu kira-kira lapangan golf Bapak mau dijual kagak? Ini saya mau pelebaran pesantren nih, lapangan golf Bapak mau saya beli itu, saya cari orang siapa ini pemiliknya. Kebetulan Bapak datang. Dia di situ akhirnya langsung ngeper, Pak, mundur dia gitu bro. Dan situlah dia nggak nawar-nawar lagi kayak gitu. Itu namanya wasilatul ibadah, ya harus dijadikan sarana ibadah. Dan muslim itu kalau begitu kan luar biasa sebetulnya. Makanya kan di dalam Quran apa di dalam hadis Nabi itu kan begitu. Harusnya apa namanya? Ada istilah mukmin yang kaya, yang takwa, dan yang sederhana, yang menyembunyikan ketakwaannya. Itu mukmin terbaik. Nah, yang keempat, harta itu adalah malullah dalam ayat. Ini surat Rum ayat berapa nih ya? 30, 3 berapa? Bukan 30. Ya, wa atuhum mimalillahi alladzi atakum. Bahasanya begitu, Pak. Dan berikanlah kepada mereka mimmalillah. Jadi harta itu dalam Quran disandarkan kepada Allah. Ya, kalau kata Prof Yuli itu namanya mudok ilaih. Mudok ilaih itu punya makna li salah satunya. Lil milki, menyimpan makna li. Malullah itu artinya malun lillah, harta itu pemiliknya Allah. Jadi memang dalam Quran begitu Pak, pemilik mutlak harta itu Allah, bukan kita. Kita itu hanya dititipin. Kita itu hanya dititipin. Pemilik mutlaknya Allah. Makanya karena pemilik mutlak harta Allah, kita itu nggak boleh menggunakan harta kita itu semau kita. Makanya orang yang beriman itu Pak, ketika dia mau memutuskan bisnisnya, usahanya, kerjanya, keputusan bisnisnya itu bukan semata-mata keputusan duniawi, tapi dia selalu ada keputusan ukhrawi. Kira-kira keputusan bisnisnya seperti ini, kira-kira menyelamatkan saya di akhirat atau tidak? Jadi terus sampai apa? Kalau kita mau memutuskan sesuatu, mau melakukan kebijakan terkait dengan harta, dia selalu pikirannya sampai koneknya ke akhirat gitu. Ini mengamankan saya nggak di akhirat kira-kira terkait dengan bisnis kayak begini gitu. Ya, bisnisnya memang menggiurkan, menguntungkan, tapi kira-kira bermasalah nggak di akhirat? Makanya nasihat Luqman Al-Hakim apa? Jangan kau memasuki dunia yang menyebabkan rusak akhiratmu, jangan kau meninggalkannya yang menyebabkan kau menjadi beban bagi manusia yang lain. Jadi begitu prinsip Luqman itu. Jangan kau memasuki dunia yang menyebabkan rusak akhiratmu, jangan kau meninggalkannya yang menyebabkan kau menjadi beban bagi orang lain. Nah, jadi harta dalam agama kita itu adalah sering disandarkan kepada Allah. Namanya malullah. Pemilik mutlak harta itu adalah Allah. Maka dalam konsep ini tukang parkir hidupnya udah benar Pak. Makanya dia banyaknya mobil yang parkir di tempatnya tidak sombong, diambil sama yang punya, dia tidak marah dan stres. Nah, jadi dalam urusan harta, pakailah prinsipnya tukang siapa? Tukang parkir. Filosofis tukang parkir. Jadi tukang parkir itu banyaknya mobil yang berjejer di tempat parkiran dia, nggak menyebabkan dia sombong. Begitu mobil kendaraan itu diambil satu persatu sama pemiliknya, dia pun tidak apa? Tidak marah dan tidak stres. Nah, ini filosofis tukang parkir. Nah, jadi gitu, ya. Bu, dalam hal harta gunakan filosofis tukang apa? Kenapa tukang parkir begitu? Karena tukang parkir tidak merasa memiliki, dia hanya merasa dititipi saja. Dikasih 2.000 aja 5.000 anteng dia. Bahagia dia kayak gitu. Nah, ini tukang parkir tuh kayak begitu. Nah, ini rezeki level terendah. Rezeki level terendah. Namanya al-mal. Adna'u darajati rezeki. Level terendah itu rezeki. Harta namanya. Makanya karena ini level terendah jangan dijadikan sebagai ambisi yang dahsyat. Ya,
sampai-sampai kita menghalalkan segala cara, tidak lagi memikirkan mana yang halal mana yang haram. Nah, yang kedua namanya ada a'la darajat rezeki. Level rezeki yang paling tinggi itulah al-afiyah, kesehatan harusnya. Ya, kesehatan lahir batin. Ya, kalau kata Aderai, sehat itu murah, yang mahal itu sakitnya katanya. Jadi kata Aderai ini saya harus patahkan nih mindset orang. Suka mau ngomong katanya sehat itu apa? Mahal. Sakit itu mahal. Yang mahal itu sakit, kalau sehatnya apa? Murah. Kalau sehatnya murah, satu jalan kaki. Jalan kaki murah nggak Pak kira-kira? Murah. Makanan misalkan yang bergizi kan tidak mesti yang mahal. Buah-buahan, seratnya kan banyak, sayur juga murah. Telur kan juga murah. Justru sehat itu murah. Yang mahal kata Adere apanya? Sakit. Kalau sudah sakit itu mahal. Nah, cuma karena kadang-kadang kita tidak mau yang murah, akhirnya kita membayar dengan cara yang apa? Yang mahal. Gitu sebetulnya. Jalan kaki itu murah sebetulnya. Sepedahan itu kan murah, yang mahal sepedanya doang kan kadang-kadang. Sepedahannya murah, cuma sepedanya macam-macam. Nah, sehat itu murah. Nah, al-afiyah, cuma kalau dalam agama kita, sehat itu selalu digandengkan dengan afiat. Sihat wal afiyah. Kita itu begitu, sihat wal afiyah. Nggak cukup dengan sehat, karena sehat kaitannya jasmani. Kalau afiyah kaitannya rohani. Makanya di kita itu makanan itu selalu dua, halalan, toy. Kalau halal kaitannya dengan rohani dia. Kalau toyib terkaitnya dengan masalah jasmani. Selalu begitu. Dalam agama kita itu selalu begitu. Ya, agama kita ini agama yang tidak parsial. Karena agama kita holistik, maka bicara sehat, bicara cerdas, bicara bahagia, itu selalu ada dimensi material dan spiritualnya. Ya, sehat, dimensi materialnya adalah fisik, dimensi spiritualnya adalah rohani. Itu namanya sehat. Ya, makanya kata Profesor Amin Ar-Raihani apa? Kata Profesor Amin Ar-Raihani, beliau mengatakan begini. Arba'un min arkanis sa'adah. Ada 4 rukun bahagia, kata Profesor Amin Ar-Raihan. Amin Ar-Raihan itu profesor bahasa ya dari Timur Tengah. Beliau mengatakan gini, arba'un min arkanis sa'adah. Ada 4 rukun bahagia, kata beliau. Bahagia itu bahasa Arabnya kadang-kadang dengan as-sa'adah. Dengan as-sa'adah. Kalau Quran bahagia itu bisa dengan al-falah ya. Al-falah ini adalah artinya bahagia. Makanya orang yang selalu di al-falah itu insya Allah bahagia ya. Kalau senang itu, nikmat itu selalu dengan kata mata'un. Kenikmatan, kesenangan. Nah, kata Profesor Amin Ar-Raihani, arba'un min arkanis sa'adah. Ada 4 rukun bahagia. Kalau yang namanya rukun, Pak, itu kan harus terpenuhi. Yang pertama adalah sihatul jismi, sehat fisik, sehat badan. Yang kedua adalah sihatul akli, sehatnya pikiran, sehatnya akal. Yang ketiga sihatun nafsi, sehatnya jiwa, sehatnya ruh. Yang keempat al-qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah kasih dan bagikan. Jadi kalau ada 4 ini pasti kita bahagia. Sihatul jismi, sihatul fikri atau akli, sihatun nafsi, al-qanaah. Itu 4 rukun bahagia. 4 rukun bahagia. Sehatul jismi, badannya sehat. Karena kalau badan sehat, apapun nikmat. Makan nikmat. Ya, makanya kalau dulu kita ketika zaman kecil ya, kalau misalkan makan enak itu saya kadang-kadang sama orang tua dikasih pas sakit doang. Jadi pas sakit parah baru ditawarin segala macam. Pengen makan apa? Pengen makan daging. Orang kermuriang makan daging. Selalu
Dulu orang tua itu kadang-kadang nawarin makan enak pas sakit doang, pas sakit. Pengen makan apa? Kita lagi sakit. Ya ditawarin daging, ditawarin ayam. Kan berumah ayam juga kan langka gitu misalkan gitu. Tapi pas kering, pas kesehat lagi sehat kadang-kadang makan apa aja. Tadi pakai jaket deh, tadi pakai jaket misalnya ya. Pakai tepung misalnya. Tapi kan ketika dalam kondisi sehat itu nikmat. Jadi apalah artinya makanan yang enak disuguhkan ketika dalam kondisi sakit, makanan yang sederhana disuguhkan dalam kondisi sedang apa? Sehat. Dulu orang tua begitu, mungkin karena orang tua mungkin karena dulu keterbatasan ya. Jadi kita ditawarin makan enak itu kalau lagi apa? Sakit. Begitu. Ada yang ngalamin kayak begitu nggak? Ustaz Ahmad ngalamin gitu tuh kira-kira? Ditawarin enak, tapi pas gerkering doang kira-kira. Pernah nggak? Pernah. Padahal kalau lagi sakit itu bukan pingin makan enak, tapi pingin apa? Pingin sembuh gitu loh ya, pingin sembuh. Itu namanya sehatul jismi. Dan yang kedua adalah sehatul akli, sehatnya akal. Makanya akal itu harus sehat, Pak. Terbebas dari penyakit-penyakit akal. Penyakit akal ini kan macam-macam, Pak. Orang berpikir sesat itu penyakit akal. Logical fallacy itu penyakit akal. Cuma kadang-kadang tidak disadari kalau itu penyakit. Memutarbalikan fakta, ya, berkata dusta, itu sebetulnya penyakit itu. Karena sudah dia biasa memutarbalikan fakta itu penyakit akal. Ya orang-orang kafir dulu itu kan tersesat karena dia penyakit akal salah satu. Ya menganggap Tuhan itu harus yang berbentuk material, nampak, kelihatan, itu penyakit akal. Itu namanya logical fallacy, itu penyakit akal. Ya overthinking itu penyakit akal. Negative thinking itu penyakit akal. Nah ini penyakit akal ini yang menyebabkan manusia nggak bisa bahagia. Makanya ada dokter penyakit akal sehat, Rocky Gerung namanya ya. Jadi kalau misalkan akal itu sudah berpenyakit, itu dokternya Rocky Gerung gitu ya. Jadi ada dokter akal sehat namanya siapa? Rocky Gerung. Jadi kalau akalnya sakit-sakit itu harus diobati sama Rocky Gerung dulu ya. Ada juga namanya sihatun nafsi, jiwa. Nggak cukup di akal, jiwa juga harus sehat. Makanya harus ada makanan jiwa, ada pendidikan jiwa. Saya pernah nulis artikel ya, kecil, terkait dengan surat, apa namanya, surat Al-Isra, ayat 85-84. Qul kullu ya'malu ala syakilatihi. Itu ada ayat itu, Pak. Qul kullu ya'malu ala syakilatihi. Ini kan ayat ini kan Pak menegaskan tentang perbuatan fisik kita, sikap fisik kita itu amat sangat bergantung dengan sikap batin kita, sikap mental kita. Makanya kul kullu ya'malu ala sakilati. Ingatlah setiap kalian, setiap manusia, ya'malu itu beramal ala sakilati atas dasar skillnya. Sakilah di sini artinya atas dasar batinnya, atas dasar pembawaannya kalau di dalam terjemah Departemen Agama. Tapi yang dimaksud dengan pembawaan itu adalah kondisi batinnya. Sakilah itu kondisi batin. Sakilah itu dari kata sakala. Artinya adalah sesuatu yang ada di dalam batin kita. Jadi atas rupanya, atas bentuknya. Setiap manusia beramal atas rupa, atas bentuk. Bentuk dan rupa itu maksudnya apa? Pembawaan. Pembawaan itu maksudnya kondisi batinnya, kondisi jiwanya, kondisi mentalnya. Maka mental yang sehat, mental yang baik, mental yang lurus, pasti pembawaannya pun akan lurus dan baik. Itu kullu ya'malu ala syakilati. Setiap manusia beramal berdasarkan skillnya. Jadi skill dalam bahasa Arab itu bukan keterampilan, tapi skill di situ artinya pembawaan mental, pembawaan batinnya. Maka pantas sebetulnya kalau kita ingin baik itu adalah harus dicuci batinnya, dididik batinnya.
Tapi kan pendidikan kita kan jarang, pendidikan yang konsentrasi kepada pendidikan batin. Ya, ada mungkin jurusan psikologi, tapi jurusan psikologi bukan sedang mengobati tentang orang yang kuliah di psikologi, tapi dia bicara tentang masalah gejala-gejala kejiwaan, sehingga dia bisa mengatasinya. Tapi tidak pendidikan batin untuk mendidik dirinya. Pendidikan batin itu kan dalam bahasa kitanya sekarang adalah tazkiyatun nafas. Kalau bahasanya Imam Ghazali kan tasawuf namanya. Ini namanya pendidikan batin, tasawuf namanya. Tazkiyatun nafas. Karena itu prinsip kata ayat begitu. Kul kullu ya'malu ala sakilati. Manusia beramal, manusia berbuat atas dasar skill mereka, batin mereka, atas dasar jiwa mereka. Kalau jiwanya baik, kalau jiwanya betul, kalau jiwanya bersih, jiwanya lurus, pasti amal yang diperbuatnya semuanya baik, lurus, dan bersih juga. Itu namanya sihatun nafsi. Jadi harus ada di sini materi khusus, namanya materi tazkiyatun nafs, atau materi tasawuf namanya. Itu istilah saja sebetulnya. Istilah Imam Ghazali tasawuf, istilah Said Hawa tazkiyatun nafs. Ya. Karena ada orang yang alergi dengan istilah yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Karena tasawuf tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, maka nggak boleh pakai istilah tasawuf. Padahal intinya mah pembersihan hati. Intinya mah adalah bagaimana mensucikan hati. Inti tasawuf itu adalah bagaimana kita berakhlak, karena akhlak itu kan berdasarkan dari jiwa. Kalau kata Imam Ghazali, akhlak itu ada dua. Ada jibiliyah, ada al-muktasabah. Ada akhlak bawaan, ada akhlak muktasabah yang didikan. Ada yang dadakan, ada yang didikan. Gitu ya, yang bawaan. Nah ini terkait yang pertama ya Pak, terkait dengan al-mal. Ya, jadi gitu Pak. Nah yang kedua tadi kita bicara al-afiyah. Jadi sehatun nafas, sehat jiwa itu penting. Al-afiyah namanya. Nah ini yang disebut dengan rizki. Jadi kalau Bapak sehat afiatnya, sehat fisiknya, itu namanya rizki. Kalau kata ulama, ini namanya nikmatul indad namanya. Jadi sehat itu nikmatul indad. Nikmatul ijad namanya. Jadi nikmat itu ada dua Pak. Satu, ada nikmatul ijad. Yang kedua ada nikmatul imdad namanya. Nah sehat afiat ini nikmatul ijad namanya. Nikmat yang sudah ada. Ijad itu artinya nikmat yang sudah ada. Ada namanya nikmatul imdad, nikmat yang di luar daripada yang ada. Jadi sebelum kita mensyukuri nikmatul imdad, syukuri dulu nikmatul ijad namanya. Nyawa itu nikmatul ijad namanya. Sehat nikmatul ijad namanya. Akal masih normal, nikmatul ijad. Makanya kita bangun tidur itu, sebelum kita mensyukuri apapun di luar diri kita, syukuri dulu apa yang ada di dalam diri kita. Makanya doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Jadi yang pertama disyukuri adalah ahyananya dulu. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan saya kembali setelah saya mati. Jadi hidup itu ijad. Nyawa masih nempel, itu ijad namanya. Mata masih bisa melek, telinga masih bisa ngedenger, mulut masih bisa bicara, hidung masih bisa bernapas, tangan kaki masih bisa bergerak. Itu namanya nikmatul ijad. Jadi sebelum kita mensyukuri apapun, syukuri yang nempel dulu. Makanya doanya begitu. Doa bangun tidur itu begitu. Alhamdulillahilladzi ahyana dulu. Ahyana dulu. Jadi sebelum kita mensyukuri nikmat apapun yang ada di rumah kita, nikmat hidup dulu yang harus disyukur. Karena itu nikmatul ijad. Kita dapat misalkan kiriman pas baca handphone, ada invoice masuk misalkan 100 juta, saking kagetnya nyawanya melayang gitu. Milih mana? Milih 100 juta masuk, nyawa melayang kira-kira. Yang mana kira-kira? Pilih masih ada nyawa gitu.
Saking kagetnya dia dapat masukan, dapat transferan, itu transferannya adalah merupakan japuk, jatah empuk misalnya, komisi, mati dia. Kan milih hidup dia sebetulnya. Nah, jadi begitu Pak, nikmatul ijad namanya. Ya, nikmatul ijad. Manusia kadang-kadang suka lupa dengan al-ijad ini. Dengan yang melekat, dengan yang nempel, dengan yang sudah ada. Cenderung dia kepada nikmatul imdadnya. Padahal nikmatul imdad, nikmat di luar kita, tidak akan bisa kita nikmati kalau tidak ada ijadnya gitu. Nggak usah semuanya adalah pokoknya. Lidahnya ternyata hilang rasa. Lidahnya hilang rasa. Semua yang dimakannya pokoknya pahit aja, hilang rasa. Itu kita tidak bisa menikmati nikmatul imdad kalau yang ijadnya itu hilang. Indahnya dunia, tapi kita nggak bisa ngelihat tadi. Ya tadi itu, dia semuanya punya, tapi pajangan doang dan bujangan. Kan begitu. Ngopi pak jangan, teh manis pak jangan, yang goreng-goreng pak jangan. Sampai kesel dia, duit banyak semuanya serba jangan. Pokoknya bapak mah dipesenin dokter, semua makanannya harus mama yang bikin. Emang kata dokter apa? Bikin bubur nggak pakai rasa, disaring 2 kali. Gitu. Stres kan kayak begitu modelnya. Kenapa dia bisa begitu? Karena tidak mensyukuri yang ijad, akhirnya tidak bisa menikmati yang apa? Yang imdad gitu loh. Karena nggak bisa mensyukuri yang ijad, tidak bisa menikmati yang imdad, itu masalahnya. Manusia itu begitu. Tapi kalau sudah begitu, baru manusia itu apa? Allah, 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 kan begitu. Ini yang kedua ya, rizki itu namanya ya al-afiyah a'la darajati rizki. Dia level rizki yang paling tinggi itu sehat. Sehat level rezeki yang paling tinggi, sehat lahir dan batin. Nah, yang ketiga ada namanya afdalu darajati rizki, level rezeki yang paling utama. Apa itu? Abnaus soleh, keturunan yang soleh dan solehah. Anak. Ya kemarin katanya kita dirayakan Hari Anak Nasional. Ya sampai sekarang itu kadang-kadang banyak pembicaraan kalau seminar-seminar kajiannya adalah fatherless. Ya banyak anak yang jadi anak yatim, anak yang jadi anak yatim. Anak-anak yatim itu bukannya ditinggalkan bapaknya. Fatherless itu kan yang makna hakikinya anak-anak yang ditinggalin bapaknya karena meninggal. Tapi ada yang bapaknya nggak meninggal tapi seperti tidak punya bapak. Ada yang kayak begitu. Ya, bapaknya nggak meninggal tapi seperti tidak punya bapak, sehingga melahirkan anak-anak yang generasi broken home, anak-anak yang punya mental strawberry. Mental strawberry sekarang istilahnya kan. Strawberry itu kan indah dipandang tapi kayaknya lembek banget gitu. Kualitas anak sekarang dengan kita dulu beda nggak Pak kira-kira Pak? Nah, iya kita ini kan begini karena dulu memang kondisi alamnya, didikannya, lingkungannya kan beda. Orang-orang kayak kita ini kan tahan banting. Kayak misalkan saya santri gitu. Sehari-hari makan kita makan digonjleng, ikan teri apa dimasukin ke dalam nasi langsung gitu. Makanya begitu kita jadi ustadz, ditawarin disuguhin ikan, disuguhin tentang apa namanya kambing, wah itu luar biasa. Makanan yang susah itu sehari-hari, nemu yang enak, waduh mantap itu namanya gitu ya. Ya kita itu ketika dulu pesantren kan masya Allah, nyuci sendiri, masak sendiri dan lain sebagainya, sehingga kita betul-betul ya apa namanya terbentuk. Ya makanya kata pepatah, ujian itu bukan untuk membuat kita terpuruk, tapi untuk membuat kita terbentuk menjadi hebat, menjadi kuat, menjadi cerdas. Jadi ini afdalu darajati rizki. Turunan itu adalah merupakan afdalu darajati rizki, abnaus salih. Ya, ada 4 model anak ya dalam Al-Quran. Satu ada model anak tadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ada fitnah. Bahkan ada anak menjadi musuh, aduwwul lakum, sebagai musuh, jadi bumerang, menghambat orang tuanya masuk surga. Ya, ada juga anak kita namanya apa? Anak yang qurrata ayun. Anak yang qurrata ayun. Qurrata ayun itu terjemah bebasnya good looking kayak gitu. Ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun.
Jadi ada anak menjadi fitnah, ada anak menjadi adu, ya, ada anak sama sebagai perhiasan, ada anak juga sebagai qurrata a'yun. Ya, seperti doa kita dalam surat 25 Al-Furqan ayat yang ke-74 kan begitu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imam. Ini doa ini kan luar biasa ideal ya. Bukan hanya qurrata ayun tapi waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan anak saya ini pemimpin bagi orang yang Jadi kalau misalkan pemimpinnya aja takwa gimana? Yang dipimpinnya. Pemimpin orang bertakwa. Itu menunjukkan tentang kalau berdoa harus ideal. Berdoa itu harus ideal. Yang namanya proposal, Pak. Taruhlah doa ini kan proposal, Pak. Proposal mah yang penting ajukan ya, Pak. Kajeng anak jadi pemimpin orang bertakwa, padahal mah bapaknya boro-boro takwa kadang gitu. Tetap proposal itu ajukan saja. Ya, supaya kita memiliki anak yang qurrata. Itu model anak dalam Quran itu ada anak yang qurrata ayun. Terjemah kitanya kan qurrata ayun itu kan indah dipandang mata, menyejukkan bagi hati, menggembirakan. Itu namanya abnaus sholeh, abdolu darajati rizki. Tapi karena tidak tahu tentang level rizki, kadang-kadang kita tidak tahu skala prioritas. Akhirnya yang paling rendah itu yang dibelaan habis-habisan. Kemudian sebagai generasi yang senantiasa menjadi rizki paling utama diabaikan. Sampai-sampai Konfusius itu mengatakan begini, jika Anda berencana hidup 1 tahun maka tanamlah padi. Kalau padi kan 1 tahun bisa 2 kali panen. Jika Anda berencana hidup 10 tahun, tanamlah pohon. Karena kalau pohon kan lama, 10 tahun baru dipanen. Tapi jika Anda berencana hidup 100 tahun, bahkan lebih, bahkan dunia akhirat, maka didiklah anak-anak kita. Didiklah anak-anak kita. Jadi kalau berencana hidup 1 tahun, tanam padi. Kalau berencana hidupnya kita berapa? 10 tahun, tanam pohon. Tapi kalau berencana hidup 100 tahun, bahkan dunia akhirat, maka didiklah putra-putri kita. Jadi makanya investasi pendidikan itu investasi karena kita dunia akhirat. Investasi jangka panjang. Makanya negara-negara maju, Pak, yang pertama kali diperhatikan adalah apa? Pendidikan. Negara maju pertama pendidikan. Konsep pendidikan kita itu saya tanya Pak kira-kira, untuk memenuhi kebutuhan industri, kebutuhan perusahaan, atau untuk memenuhi tentang kebutuhan keluarga? Konsep pendidikan kita itu untuk memenuhi kebutuhan siapa, Pak? Untuk memenuhi kebutuhan dirinya, keluarganya, negaranya, atau usaha. Konsep pendidikan kita biasanya. Kalau kadang-kadang sekolah suka nawarinya apa? Sekolah di sini dijamin apa? Dapat. Nah, berarti itu adalah pendidikannya untuk apa sih? Untuk siapa, Pak? Makanya kita itu kadang-kadang yang ngebiayain orang tuanya yang menikmati perusahaan. Karena harusnya kalau misalkan dia pendidikan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, harusnya yang biayain siapa? Kalau pendidikan itu untuk memenuhi kebutuhan negara, harusnya yang biayain siapa? Kira-kira pendidikan kita untuk memenuhi kebutuhan siapa kira-kira? Kan begitu. Makanya akhirnya kan pendidikan pesantren selalu dikecam ketika ada masalah. Ya, kenapa? Karena pesantren misalkan pendidikannya tidak melahirkan anak yang apa? Peserta didik, outputnya tidak kualitas, SDM rendah dan sebagainya. SDM rendah menurut siapa sih? Kalau SDM rendah lulusan pesantren suruh bangun konstruksi, ya rendah kita, bukan ahlinya di situ. Tapi ketika membangun moral, membangun mental kan, kiprah pesantren kan luar biasa. Ya, saya kemarin kan lagi minggu kemarin saya suruh ngisi untuk ngisi alumni UGM ya. Tapi nggak ada di situ mantan presiden kita, nggak ada di situ. Ya, saya ngisi alumni UGM ya dari seluruh Indonesia, tapi online gitu ya. Tapi online. Kemudian ada satu orang yang bertanya ke saya. Ini kayaknya, ya saya tahu kayaknya pertanyaannya sudah memojokkan.
Ya pertanyaannya dia agak sedikit keluar tema, tentang pesantren. Karena pesantren itu kadang-kadang maaf sering terjadi terkait dengan masalah ya lesbi lah, laki-laki dengan laki-laki. Bahkan sekarang pesantren rusak. Ya, jadi ketika saya itu mungkin kasus Bu, satu ya kasus. Ya saya bilang kalau saya bukan pembelaan ya, kalau misalkan pakaian putih ada noda, kelihatan banget. Tapi kalau pakaian hitam itu ada noda nggak kelihatan, walaupun nodanya banyak. Dia bilang, maaf Ustadz, ini bukan noda, ini warna kata. Ini warna kata dia, bukan noda. Waduh kata saya, Ibu warna dari mana Ibu tahu itu warna? Ibu tahu nggak definisi kain itu yang berwarna? Kalau warna itu kan kain hijau, kain warna hijau berarti semuanya. Pertanyaan saya adalah satu, Ibu mengatakan begitu berdasarkan riset. Di mana risetnya, berapa sampelnya, yang digunakan metodologinya apa, sampai bisa mengatakan kalau itu adalah warna. Kan begitu, ini bisa fitnah, panjang seperti itu Pak. Sampai akhirnya dia terus ya, karena dia ingin memojokkan. Ya, sampai saya tutup kata-katanya begini, maaf Bu ya, saya teringat dengan sebuah perkataan Buya Hamka. Ada seseorang nanya ke Buya Hamka, ternyata di Mekah itu ada pelacur. Kata Buya Hamka, masa? Iya ada pelacur. Saya baru pulang dari Los Angeles, tapi saya nggak menemukan pelacur. Jadi Anda ke Mekah ketemu dengan pelacur. Saya baru pulang dari Los Angeles, Amerika, tapi saya nggak ketemu dengan pelacur. Masa di Amerika nggak ada pelacur? Enggak. Kemudian Buya Hamka tersenyum. Seseorang itu akan dipertemukan dengan apa yang dicarinya. Seseorang itu akan dipertemukan dengan apa yang dicarinya. Ya saya tutup dengan kata-kata itu kepada ibu itu. Akhirnya dia terdiam gitu ya. Ya, jadi ketika saya tanya, jadi kadang-kadang kita begini Pak. Ya ketika begitu ada sesuatu yang menjadi ini kan, yang menyebabkan seolah-olah itu mayoritas itu disebabkan karena viral saja. Karena viral saja kan sebetulnya. Padahal kan perbuatan-perbuatan yang buruk dan menyimpang yang dilakukan oleh anak di luar pesantren jauh lebih banyak. Tapi kan itu sudah menjadi biasa, nah kemudian akhirnya seperti itu. Nah, ini kan namanya sesuatu yang apa bahasa kitanya? Ya ingin mengeneralisir sesuatu masalah. Ya kita harus adil, jujur, ya melihat sesuatu. Nah jadi begitu. Makanya pendidikan pesantren justru untuk membangun moral. Yang bermoralnya, kontribusinya banyak. Tapi kalau satu dua ya memang kita harus luruskan, arahkan seperti itu. Karena namanya juga sistem yang dibuat manusia dan tidak ada yang ideal. Tapi jangan sampai digeneralisir seolah-olah itu adalah merupakan harus dibubarkan semua. Nah ini namanya pendidikan untuk membangun anak yang soleh. Kan begitu Pak. Karena mentalnya. Kalau skillnya kan nanti di mana? Di kuliahan lah dia diajarkan skill. Ya jadi begitu. Nah jadi ini namanya level rezeki yang utama. Nah tapi ada level rezeki yang paling sempurna Pak. Yang paling sempurna itu apa? Yang paling sempurna itu adalah ar-ridallah tamamu darajati rizki. Ridho Allah itu adalah level rezeki yang paling sempurna. Ridho Allah. Nah, ridho Allah inilah mungkin kenapa kadang-kadang maaf kurang begitu menarik bagi kebanyakan orang karena abstrak. Ridho Allah itu sifatnya apa? Abstrak. Kita ini kadang-kadang terhadap yang abstrak-abstrak ini kan kurang begitu tertarik. Pahala sholat subuh abstrak. Ngaji ini kan abstrak. Nah, ngaji ini kan termasuk tamamu darajati rizki. Jadi saya ingin mengatakan begini, saya dulu pernah menjelaskan gini, ridho Allah ini kan abstrak. Bagaimana abstrak itu menjadi konkret? Contoh hayatan thayyibah itu abstrak. Hidup baik itu apa Ustadz? Kalau bahasa penelitian kan tolong dijelaskan konkretnya. Ini kan masih bias misalkan gitu biasanya kan. Kalau kita penelitian kan begitu. Apa hidup baik? Dijelaskan A, B, C, D, dan seterusnya. Makanya ini disebutnya namanya iltifat maknawi kalau dalam ilmu balaghah. Jadi kalau dalam ilmu balaghah ada namanya iltifat maknawi. Pengalihan makna dari yang abstrak ke yang konkret atau sebaliknya dari yang konkret ke yang abstrak. Dari yang umum ke khusus, dari yang khusus ke umum. Itu namanya iltifat maknawi kalau dalam ilmu balaghah.
Kalau dalam ilmu filsafat ada deduksi, ada induksi. Kalau dalam teori filsafatnya Al-Farabi ada namanya analogi transformatif, namanya kan begitu. Analogi transformatif. Bagaimana mentransformasikan sesuatu yang abstrak kepada yang konkret, misalkan begitu. Nah sekarang bapak-bapak begini, kalau kita merasa abstrak ridho Allah itu sehingga tidak nampak, sehingga tidak menjadi ambisi dan obsesi bagi kita untuk mendapatkan ridho Allah karena abstrak. Nah bagaimana kita mentransformasi ridho Allah yang abstrak itu menjadi sesuatu yang apa? Yang konkret. Pak, kenapa dalam Quran kata iman selalu digandengkan dengan kata amal soleh? Kenapa kira-kira? Kenapa kata iman itu selalu digandengkan dengan apa? Amal soleh. Kenapa kira-kira? Iman ini abstrak. Kita nggak tahu saya orang beriman atau tidak beriman. Tetapi indikator keimanan itu bisa dilihat dari apanya? Amal solehnya. Makanya iman itu akan muncul satu ketika menjalankan kewajiban. Jadi orang yang sholat subuh itu adalah orang beriman. Dua, iman itu akan kelihatan ketika dia sedang diuji oleh Allah. Baik ujian yang pahit maupun ujian yang enak gitu loh. Itu nampak nanti iman itu. Yang ketiga, iman itu ketika dia dihadapkan terhadap sesuatu yang dilarang oleh Allah. Maka iman itu akan muncul, makanya. Dia akan muncul ke permukaan minimal dalam tiga kondisi tadi. Satu, menjalankan kewajiban. Makanya orang bisa sholat subuh itu bukan semata-mata fisiknya Pak yang sehat, tapi semata-mata imannya yang sehat. Orang bisa duduk di majelis ilmu kayak begini bukan semata-mata fisiknya, tapi karena semata-mata imannya. Itu begitu. Dua, pas begitu dia diuji, kena musibah dia, kena masalah dia, itu imannya akan muncul ke permukaan. Pak, kehilangan orang yang kita cinta itu Masya Allah, beratnya luar biasa. Ya, sampai gini Pak, ya, tingkat bunuh diri itu kan di era ketika ekonomi menurun itu kan Masya Allah tinggi. Sampai banyak orang pingin mati, pingin napi, sampai dikomentari sama anak muda dengan bahasa anak muda. Jadi ada nasihat, ada anak muda yang nasihatnya bagus, tapi bahasanya bahasa preman dia, bahasa sehari-hari. Kata dia gini, bahasanya orang Bandung namanya. Entong seetik-seetik hayang paeh, seetik-seetik hayang paeh, bahasanya begitu. Dikit-dikit pingin mati, dikit-dikit pingin mati. Oh jangan dikit-dikit pingin paeh, dikit-dikit pingin paeh. Sampai detik ini belum ada tutorial keluar dari neraka. Ya, sampai detik ini gua nyari, gua searching belum ada tutorial keluar dari apa? Dari neraka gitu loh. Oh dikit-dikit payah geus asup neraka ripuh karena belum ada tutorial keluar dari neraka katanya. Kita bagus juga kadang-kadang anak muda jeung anak-anak muda juga nasihatannya kadang-kadang. Ya mas seetik hayang payah, seetik hayang payah. Sampai hari ini gua nyari belum ada tutorial keluar gimana kabur dari neraka, belum ada tutorialnya aja gitu. Geus payah asup neraka mau bisa saya keluar gitu kan. Nah, jadi artinya kadang-kadang ada nasihat-nasihat yang memang to the point, yang bahasanya mungkin bahasa sesama mereka gitu ya. Jadi ini luar biasa. Nah ini tamamu darajati rizki namanya Pak. Nah sekarang kita konkretkan ridho Allah itu dalam bentuk amal. Kira-kira amal yang kita lakukan saat ini dari subuh kita ngaji, duduk di majelis ilmu, ini kira-kira diridhoi Allah atau tidak kira-kira? Nah kalau ini diridhai Allah, maka ini adalah masuk kategori tamamu darajati rizki, level rizki yang paling apa? Sempurna. Tapi level rizki yang paling sempurna ini orang nggak suka, cuma duduk doang. Habis duduk dapat kopi, dapat makanan, dapat snack gitu. Tapi nggak mau gitu. Kenapa? Abstrak. Abstrak Pak. Jadi ini namanya tamamu darajati rizki. Harta paling rendah, sehat paling tinggi, anak yang soleh paling utama, yang paling sempurna di antara 4 level rezeki itu adalah ridho Allah. Apa bentuk ridho Allah? Sholat, duduk, ngaji, kayak begini, ini namanya tamamu darajat rezeki. Bapak dan ibu sedang mendapatkan level rezeki yang paling sempurna. Tapi orang gak sabar untuk mendapatkan level rezeki yang paling sempurna.
Ya, nggak sabar kita. Ini paling sempurna, Pak. Kalah dengan apa? Mau kemana? Mau ngopi dulu. Ini kalah, ngopi itu kan masuk level rezeki yang paling rendah. Sedangkan ini yang paling apa? Tidak sedikit kadang-kadang yang paling sempurna kalah dengan yang paling rendah. Ibu mau kemana, Bu? Mau ngaji. Bu, mendingan ikut saya. Mau kemana? Setraktir seblak. Seblak mengalahkan yang paling sempurna. Repot kadang-kadang. Ibu mau kemana, Bu? Mau ngaji. Ngaji mah besok juga masih ada, Bu. Masih ikut saya. Mau kemana ini, Bu? Saya mau beli seblak. Bukan saya traktir satu mangkok seblak. Bayangkan level rezeki yang paling sempurna kalah dengan yang paling apa? Yang paling rendah. Ini kalau traktirnya sabu haji masih mendingan lah pokoknya. Ini di traktir apa? Seblak kan. Habis makan seblak muncrat dia mencret wah ya kan. Ripuh kayak begitu kayaknya dia. Ya. Jadi iya gitu ya, mencret wae. Ini tambahan ya, lanjutan dari minggu yang lalu. Terus ada juga di situ yang minggu yang lalu kita bahas 5 lah kalau nggak salah ya. Bahas 5. Tapi karena waktu juga ya yang karena apa Pak? Jadi kadang-kadang kita perlu ya konfirmasi tentang konsep dalam persepsi kita dengan konsep dalam Al-Quran. Karena Quran ini kan wahyu ya. Jadi ketika bicara tentang hayatan thayyibah, bicara tentang as-sa'adah. Jadi kriteria yang Quran itu tentukan seperti apa. Sehingga di sini kan para ulama itu bukan orang baru, orang yang sebetulnya dulu pun mereka konsen bicara-bicara tentang itu. Ya bicara-bicara tentang itu. Supaya apa? Supaya kita tidak terlalu materialistik. Hidup layak itu hanya faktor ekonomi. Bukan seperti itu. Karena banyak yang negara-negara yang ekonominya tinggi, ya tapi ternyata juga kebahagiaannya rendah gitu. Kebahagiaannya rendah, ya. Kalau saya sering mengatakan begitu. Kita ini kan kadang-kadang suka bangga ya dengan orang Jepang yang maju, yang hebat, yang luar biasa. Padahal mereka tidak mau kawin, tidak mau punya anak. Dalam bab itu kan kalah dengan orang Indonesia. Orang Indonesia belum mapan, belum hebat secara ekonomi, yang udah kawin pingin kawin lagi kan gitu ya. Jadi artinya secara spiritual jauh sebetulnya. Sebetulnya negara kita juga bisa jadi negara hebat. Ya. Kita jangan selalu menjadi negara yang inferiority, ya, negara yang rendah diri, ya. Jadi cuma tinggal kita itu kan cari aja momentumnya dan pemimpinnya yang bisa membangkitkan tentang kehebatan bangsa kita. Ya, itu barangkali mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kekeliruan saya sendiri. Mari kita tutup hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.